Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Tugas Kelompok Agenda 3, tempat ngobrol santai seputar virtual talk pelayanan publik. Bareng saya Zul, kita bahas hal-hal menarik, kadang serius, kadang absurd, tapi selalu seru. Sebelumnya perkenalkan teman-teman kita dalam perbincangan ini. Yang pertama ada Ibu Nur Fasanti atau yang biasa disapa Ibu Anti atau biasa juga disapa dengan Amoy. Selamat datang Ibu. Selamat datang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ada Ibu Desi Endang Susanti atau yang biasa kita sapa dengan Ibu Desi, tapi bukan Ibu Desi Ratnasari. Ya Bu. Ya, terima kasih. Selamat datang Ibu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus kita juga kedatangan tamu yaitu Bapak Heri Heriansah yang biasa disapa Bapak Heri. Selamat datang Bapak. Baik, terima kasih Pak Dul. Assalamualaikum. Kabar Pak Dul? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Dan selanjutnya kita juga kedatangan tamu yaitu Bapak Fatur Rahman atau yang biasa disapa Kang Haji. Selamat datang Kang Haji. Terima kasih Pak Dul. Aduh, udah lama nggak kita ketemu Pak Dul. Ya, baru inilah kita bisa Terima kasih. bertemu di podcast. Selamat berjumpa lagi semua. Terima kasih Kang Haji. Ya, sama-sama Pak Dul. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas satu aplikasi keren yang sudah lama atau sudah banyak membantu masyarakat dalam segi membayar pajak kendaraan bermotor secara mudah, cepat, dan tanpa antri. Yang saya pernah dengar kalau tidak salah saya yaitu namanya adalah Signal. Yang saya tahu Signal itu berupa aplikasi dalam segi pembayaran pajak kendaraan. Apa sih arti dari Signal itu? Apakah ada yang bisa menjawab? Menurut saya, Signal adalah singkatan dari Samsat Digital Nasional. Signal merupakan aplikasi resmi pemerintah Indonesia yang memungkinkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor tahunannya secara online tanpa harus ke kantor Samsat. Jadi Samsat Digital Nasional ini sifatnya nasional. Jadi kalau seandainya kita tinggal di Tanjung Pinang, tapi kendaraan kita kendaraan Jakarta, jadi kita nggak perlu datang ke Samsat Jakarta. Kita cukup menggunakan aplikasi Signal. Untuk mekanismenya seperti apa Bu Anti? Jadi kalau mekanisme untuk Signal itu awal-awalnya kita unduh dan install aplikasi Signal. Aplikasi dapat digunakan gratis di Play Store untuk Android dan App Store untuk iOS ya. Pastikan menggunakan smartphone dengan spesifikasi cukup dan koneksi internet yang stabil. Berikutnya registrasi penggunaan. Buat akun pengguna baru menggunakan masukkan NIK, KTP, alamat email yang aktif, HP yang aktif, yaitu verifikasi OTP yang dikirim langsung melalui via SMS atau email. Selanjutnya ada verifikasi data, yaitu melakukan verifikasi wajah sesuai foto di ektp kita masing-masing. Aplikasi akan otomatis mencocokkan data dengan database Dukcapil dan Korlantas karena untuk pembayaran Samsat nasional ini sudah interlink langsung sama Mendagri ya. Selanjutnya tambahkan data kendaraan kita dengan masukkan nomor polisi, data kendaraan akan muncul otomatis jika sesuai dengan NIK pengguna. Jadi saat kita mendaftarkan ada NIK kita ya, saatnya pendaftaran kendaraan bermotor itu pasti disampaikan NIK-nya sesuai nama pemilik. Satu akun Signal bisa menambahkan
lebih dari satu kendaraan, baik pribadi maupun milik anggota keluarga yang masih satu kakak. Makanya saat kita awal-awal registrasi itu menampilkan kakak. Selanjutnya akan keluar cek tagihan. Seandainya kita masukin BP kita berapa, seandainya untuk di Kepri kan kita pakai BP 1980 Ti seandainya. Nanti keluar itu langsung sesuai dengan nama di STNK. Lalu terbitlah tagihan pajak tahunan. Hanya signal ini kegunaannya hanya untuk tahunan, tidak untuk 5 tahunan, ya. Pastikan informasi benar dan belum lewat jatuh tempo, karena kalau udah lewat jatuh tempo itu ada denda PKB-nya itu yaitu 1% setelah satu hari jatuh tempo langsung dikenakan denda 1% dari PKB. Selanjutnya pilih metode pembayaran. Di aplikasi Signal itu langsung keluar metode pembayaran. Pilih salah satu pembayaran yang tersedia itu seperti adanya Bank BRI, Mandiri, BCA, BTN, atau virtual account lainnya ya. Pembayaran dilakukan melalui m-banking, ATM, atau kenal digital lain yang terhubung. Lalu bukti pembayaran dan ETBPKP setelah pembayaran berhasil, aplikasi akan menampilkan ETBPKP yaitu tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran. Dokumen ini juga akan dikirim ke email terdaftar. Pengiriman TBPKP dan SKKP akan dikirim dalam bentuk fisik ke alamat rumah melalui jasa JNE, pos, dan lain-lain. Estimasi waktu pengiriman tergantung wilayah. Jadi catatan penting ya, aplikasi Signal ini hanya digunakan untuk pembayaran PKB tahunan saja ya. Untuk pengesahan STNK 5 tahunan, ganti plat, tetap harus datang ke kantor Samsat di mana wilayah pemilik kendaraan gitu. Kendaraan atas nama perusahaan, instansi pemerintah atau leasing belum bisa bayar melalui Signal. Pastikan data NIK dan kendaraan sesuai dengan database nasional agar proses pendaftaran dan verifikasi berjalan dengan lancar. Oh, ternyata Signal ini mudah dan mekanismenya tidak ribet ya Bu. Ya. Dan kalau menurut Ibu Desi, apa sih Bu sebenarnya kelebihan dari Signal yang Ibu pahami atau yang Ibu mengerti? Oke, kalau menurut saya Pak, kelebihan dari aplikasi Signal cukup banyak dan sangat-sangat membantu masyarakat. Seperti keperluan memperpanjang STNK, pembayar pajak ini cukup membantu. Karena memang kita nggak perlu berpanas-panasan, tidak perlu antri berjam-jam di Samsat. Cukup buka HP, semua sudah bisa dilakukan dengan beberapa klik. Yang kedua, kita juga bebas dari calo. Jadi sangat memudahkan. Secara langsung kita lakukan di aplikasi resmi. Tidak pakai percaloan. Nggak ada lagi tuh istilah biar cepat lewat orang dalam. Terus terintegrasi dengan Disdukcapil dan Korlantas. Karena data yang di-verif juga menggunakan KTP elektronik dan STNK. Kita akan mengenali data secara langsung tanpa perlu banyak fotokopi atau mengisi formulir manual. Berikutnya juga bisa didaftarin kendaraan keluarga. Nah, ini cukup sangat membantu karena kalau ada keluarga yang di daerah mungkin nggak bisa datang ke kantor Samsat, bisa menggunakan solusi ini. Cukup praktis kalau untuk membantu keluarga. Terakhir memang kita mendapatkan notifikasi jatuh tempo pajak dan ini sangat-sangat membantu kita dalam mengingat kapan kita akan bisa membayar pajak tepat waktu. Itu Pak, kalau menurut saya. Itu kan tadi kelebihan dari sistem atau program Signal tersebut. Iya Pak. Pasti kita akan apa yang kita buat di dalam suatu aplikasi ada yang namanya kelemahan. Apabila ada kelemahan, siapa yang bisa memberikan jawabannya? Nah, untuk masalah kekurangan ini saya rasa Pak Heri sudah sering menyampaikan ini kekurangan-kekurangan daripada sinyal ini. Ya.
Ya silakan coba Ferry, sampaikan Ferry. Kalau menurut saya, walaupun banyak kelebihannya, aplikasi Signal juga punya beberapa kekurangan ya Pak, tentunya yang kita ketahui bersama. Bukan bermaksud untuk menjatuhkan ya, tetapi biar kita bisa lebih bijak juga sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan aplikasi ini. Kalau menurut saya, kelemahannya yang pertama, verifikasi data kadang-kadang sering gagal. Beberapa pengguna mengeluhkan bahwa saat mengunggah foto KTP atau STNK, sistem gagal membaca data. Ini bisa bikin pelanggan frustasi, terutama bagi pengguna yang sudah mengikuti semua langkah-langkah yang telah ditetapkan. Untuk yang kedua, belum bisa untuk kendaraan perusahaan atau leasing yang tadi disampaikan. Saat ini, Signal hanya melayani kendaraan atas nama pribadi, belum mendukung kendaraan atas nama perusahaan, instansi, atau yang masih dibiayai oleh pihak leasing. Yang ketiga, butuh internet stabil dan HP yang kompatibel atau smartphone ya. Bagi masyarakat di daerah dengan sinyal yang lemah atau yang belum familiar dengan teknologi, pasti akan kesulitan menggunakan aplikasi ini yang cukup menantang. Berikutnya yang nomor 4, opsi pembayaran masih terbatas. Meski sudah bekerja sama dengan beberapa bank, belum semua metode pembayaran tersedia. Belum semua e-wallet atau e-money yang bisa digunakan. Padahal masyarakat sekarang sudah banyak beralih ke dompet digital. Yang kelima, PKB kadang terlambat dikirim. Meskipun dokumen dikirim ke rumah, beberapa pengguna menyebutkan ada keterlambatan pengiriman. Kadang sampai berminggu-minggu tergantung wilayah dan mitra ekspedisi. Yang terakhir, yaitu layanan pengaduan belum optimal. Jika terjadi kendala, pengguna kadang merasa kesulitan menghubungi customer service atau mendapatkan solusi yang cepat agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih cepat dan tepat. Kalau menurut saya seperti itu, Pak Zul. Oke teman-teman, itu kita tadi sudah mendengar jawaban kekurangan dari aplikasi yang sering kita kenal namanya Signal, dan dijelaskan oleh Bapak Heri, dan juga pastinya di namanya yang aplikasi ada kekurangan kelebihan, kita pasti akan mencarikan solusinya. Kalau menurut Pak Fatur, bagaimana kira-kira solusinya Pak Fatur? Silakan Pak Fatur. Baik, terima kasih Pak Jul. Ya. Apa yang disampaikan Pak Heri tadi aku benar setuju ya. Ya. Cuma memang ada beberapa solusi, ini tidak berulang lagi pertanyaannya dari saya tentang masalah kesulitan verifikasi tadi. Ya. Yang mudah-mudahan nanti ada sinkronisasi ya, real time antara database Signal dengan Dukcapil dan Korlantas Polri ya. Siap. Kemudian kalau lebih bagus lagi ada tambahan fitur ya. Ya. Pengecekan mandiri atau asisten verifikasi otomatis. Jadi membantu pengguna itu bisa memastikan data mereka sendiri. Ya. Nah, kemudian lebih bagus lagi kalau ada layanan 24 jam berbasis chatbot atau call center untuk masalah verifikasi gitu. Ya. Terus masalah belum bisa untuk kendaraan perusahaan atau leasing itu masih terbatas. Ya. Saya rasa ini kan masih pilot project mungkin ya. Mungkin kedepannya saya pasti akan ada pengembangan, pasti bisa mengakomodir, melayani semua jenis kendaraan. Dan saya yakin ya, untuk penggunaannya pun pada waktunya orang semua akan beralih ke digital ya. Nah, kemudian masalah pengiriman dokumen fisiknya ini kan sudah berkembang juga ini nanti kayak model sertifikat tanah gitu ya, sudah ada digital ya. Mungkin nanti kendaraan bermotor pun bisa jadi sudah digital, jadi tidak perlu lagi mengirimkan fisik atau mungkin ke depannya ya. Saya rasa ini kan perkembangan yang sudah tidak bisa kita tolak lagi.
Dan ya mudah-mudahan ini bisa menjadi sarana untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak ya, memenuhi kewajiban membayar pajak. Saya rasa itu Pak Jul dari saya. Terima kasih Mas Kenya. Ya, antar aja. Demikian pembahasan kita kali ini tentang aplikasi Signal Samsat Digital Nasional, teman-teman, yang menjadi terobosan dalam mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor secara online. Kita juga telah melihat bagaimana Signal memberikan kemudahan, efisiensi, kenyamanan bagi wajib pajak, serta menjadi wujud nyata transformasi digital dalam pelayanan publik. Namun seperti halnya setiap inovasi, Signal juga memiliki sejumlah tantangan yang harus dibenahi. Mulai dari kendala teknis, keterbatasan, kecakupan pelayanan, hingga literasi digital masyarakat. Untuk itu, peran aktif dari pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar aplikasi ini dapat berkembang lebih baik dan menjangkau lebih luas lagi. Mari kita dukung bersama upaya digitalisasi pelayanan publik demi terciptanya birokrasi yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan rakyat. Terima kasih telah menyimak. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa mendorong kita semua untuk semakin taat pajak dan melek teknologi. Sampai jumpa di episode atau pembahasan selanjutnya. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jul. Sehat selalu. Dari sehat selalu. Berhenti. Salam Pancasila.